Halo semuanya, kembali lagi di channel Argemi TV. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film aksi sejarah yang penuh intrik politik dan peperangan sengit, yaitu The Last Kingdom, Seven Kings Must Die, tahun 2023. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Jauh sebelum Kerajaan Britania Raya atau United Kingdom bersatu pada tahun 1801, tepatnya pada abad ke-9 Masehi, perang terus berkecamuk di wilayah Kepulauan Britania yang biasanya kita sebut Inggris. Padahal sebenarnya berbeda. Inggris hanyalah salah satu negara yang berada di dalam Britania Raya. Pada masa itu, peperangan terus terjadi antara salah satu nenek moyang penduduk Britania saat ini, yaitu bangsa Anglo-Saxon dan bangsa Viking yang berasal dari wilayah Skandinavia atau Eropa Utara, yaitu Denmark, Norwegia, dan Swedia. Mereka datang melalui jalur laut dari utara dan dikenal sebagai bangsa petarung yang tangguh. Di sisi lain, pada abad ke-9 tersebut, Kepulauan Britania masih terdiri dari banyak kerajaan. 7 di antaranya merupakan kerajaan besar yang dipimpin oleh raja-raja Anglo-Saxon. Saat itu, Raja Edward sedang mengalami sakit parah. Kondisi sang raja yang semakin memburuk dimanfaatkan oleh Raja Viking bernama Anlaf untuk mendatangi salah satu dari 7 kerajaan tersebut, yaitu Northumbria. Sesampainya di Kepulauan Britania, Anlaf dan pasukannya langsung membantai sekelompok warga Saxon yang berada di sana. Di kerajaan Wessex yang berpusat di Winchester, Raja Edward akhirnya meninggal dunia. Ia memiliki 3 orang putra, yaitu Aelfweard, Athelstan, dan Edmund. Setelah kematian Edward, Pangeran Edmund dan ibunya, Ratu Eadgifu, diamankan oleh pihak kerajaan untuk menghindari ancaman dari Aelfweard yang berusaha merebut kekuasaan. Dari kerajaan Wessex, Ratu Eadgifu dan Edmund dibawa ke Bebbanburg, wilayah Northumbria yang dipimpin oleh seorang pria bernama Uhtred. Uhtred merupakan sahabat Raja Edward, meskipun ia tidak pernah benar-benar tunduk kepada sang raja dan menolak menyerahkan Northumbria kepada Wessex. Menurut Uhtred, sikap Edward tidak cocok untuk menjadi pemersatu seluruh bangsa Anglo-Saxon. Setelah mendengar kabar kematian Edward dari Ratu Eadgifu, Uhtred pun berencana menangkap Aelfweard dan mendukung Athelstan untuk menjadi raja berikutnya. Selain karena Athelstan dianggap lebih layak, Uhtred juga pernah menjadi mentor sekaligus guru bagi dirinya. Namun, banyak orang di kerajaan Wessex, termasuk sang ratu, tidak setuju jika Athelstan naik takhta. Mereka menganggap Athelstan hanyalah anak dari pernikahan pertama Edward yang statusnya diperdebatkan. Sementara itu, sebelum Uhtred dan pasukannya berangkat menuju Wessex, Ingrid, sang peramal Northumbria, sekaligus istri Finan, menyampaikan sebuah ramalan. Menurutnya, 7 raja dan 1 wanita yang dicintai harus mati agar seluruh kerajaan di Britania benar-benar dapat bersatu. 7 kings must die, Lord, and the woman you love. Di tempat lain, Athelstan sangat terpukul setelah mengetahui ayahnya meninggal dunia. Namun, ia merasa harus melindungi Wessex dari ancaman saudaranya, yaitu Aelfweard. Keyakinannya semakin kuat setelah penasihatnya, Ingilmunder mengatakan bahwa takdir memang menghendaki dirinya untuk maju dan bertarung. God wants you to fight. Sementara itu, Uhtred dan pasukannya menyamar sebagai ksatria bayaran untuk memasuki kerajaan Mercia. Ternyata Aelfweard sudah berada di sana. Menurut informasi yang diperoleh Finan dan Cetric, Aelfweard ternyata tidak berniat menyerang Wessex. Sebaliknya, ia menantang Athelstan untuk bertemu di Mercia. Namun, semua itu hanyalah jebakan. Rencananya, Athelstan akan dibunuh oleh pasukan yang bersembunyi di atas bukit. Mendengar hal tersebut, Uhtred segera bergerak untuk menyelamatkan Athelstan. Ia dan pasukannya diam-diam menyekap beberapa prajurit Aelfweard dan mengambil alih gerbang kerajaan hingga Athelstan tiba bersama pasukannya. To play for money, friend. Done arrives. If there's a bad Ternyata, Athelstan juga telah mengetahui adanya pasukan musuh yang bersembunyi di bukit dan sudah mengantisipasinya. Ketika tiba di gerbang Mercia, Aelfweard menolak membuka pintu dan bersiap menyerang. Namun, Uhtred akhirnya menampakkan diri dan mencoba bernegosiasi.
karena jumlah pasukan Athelstan jauh lebih besar dan didukung oleh Uhtred beserta kelompoknya, Ælfweard akhirnya menyerah. Ia meletakkan senjatanya dan bersedia ditahan oleh kerajaan Wessex. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Perang pun pecah di Mercia. Dalam pertempuran tersebut, Uhtred sempat terluka dan pedangnya berhasil dicuri oleh musuh. Setelah pertempuran mereda, Uhtred menemui Athelstan dan memintanya menghentikan serangan terhadap Mercia. Menurut Uhtred, jika para ayah dibunuh hari ini, maka anak-anak mereka akan tumbuh dengan dendam dan suatu saat akan kembali mengangkat senjata. Mendengar nasihat tersebut, Athelstan akhirnya menghentikan penyerangannya. Apalagi Uhtred menegaskan bahwa sudah saatnya seluruh konflik antar kerajaan diselesaikan dan bangsa Anglo-Saxon dipersatukan. Namun, ada satu masalah besar. Uhtred masih belum menyerahkan Northumbria kepada kerajaan pusat. Karena itulah Athelstan dan Ingilmunder meminta Uhtred menghadiri upacara penobatan serta menyerahkan Northumbria demi mewujudkan satu kerajaan Inggris yang utuh. Cede your lands and make England whole. Di hari penobatan Athelstan sebagai raja di kerajaan Wessex, Winchester, Uhtred tidak menghadiri upacara tersebut. Ia memilih untuk melihat terlebih dahulu bagaimana Athelstan memerintah sebelum memutuskan menyerahkan Northumbria. Dan menurut Uhtred, apabila Northumbria diserahkan begitu saja, lalu Athelstan berubah menjadi penguasa yang lalim, maka seluruh kerajaan akan berada dalam bahaya. Sementara itu, di Winchester, Ingilmunder kembali mengingatkan Athelstan tentang cita-cita para pendahulunya. Mereka ingin menjadikan seluruh wilayah Inggris sebagai negeri Kristen. Pada masa itu, masih banyak masyarakat yang menganut kepercayaan pagan, termasuk Uhtred sendiri. Rencana tersebut berpotensi memicu konflik besar karena memaksa masyarakat meninggalkan keyakinan yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, tanpa banyak pertimbangan, Athelstan mulai mempersiapkan langkah-langkah politik dan militernya. Ia berhasil menduduki Eoferwic, salah satu kota penting di Northumbria. Setelah itu, ia memberlakukan sistem upeti kepada kerajaan-kerajaan lain yang berada di Kepulauan Britania. Mendengar tindakan Athelstan, Uhtred segera datang ke Eoferwic. Di sana, ia menyaksikan langsung bagaimana rakyat dipaksa membayar upeti dengan alasan pembangunan gereja. Menurut informasi yang diterimanya, semua itu dilakukan Athelstan sebagai bentuk penebusan dosa atas pembunuhan saudaranya sendiri. Bahkan, para pejabat Wessex mulai membicarakan rencana penaklukan wilayah lain dan pembaptisan paksa terhadap masyarakat yang masih menganut paganisme. Dengan mata kepalanya sendiri, Uhtred menyaksikan bangunan-bangunan suci kaum pagan dihancurkan. Ia juga melihat seorang raja dari salah satu kerajaan Britania dipaksa tunduk karena putranya dijadikan sandera oleh kerajaan Wessex. Merasa tidak bisa tinggal diam, Uhtred langsung menemui Athelstan. Let me speak with you alone. Ia menuduh Ingilmunder terlalu memengaruhi keputusan sang raja. Menurut Uhtred, penasihat tersebut seolah-olah mencuci otak Athelstan dan mendorongnya menggunakan kekerasan untuk menyebarkan agama Kristen tanpa memikirkan dampaknya terhadap masyarakat pagan. Namun Athelstan tidak menerima kritik tersebut. Sebaliknya, ia memerintahkan agar Uhtred ditangkap. Alasannya, Uhtred dianggap tidak menghormatinya sebagai raja dan masih menolak menyerahkan Northumbria kepada Wessex. Malam harinya, secara diam-diam Uhtred dibebaskan oleh beberapa simpatisan yang masih setia kepadanya. Sayangnya, seorang mata-mata yang merupakan putra Raja Viking Anlaf menyaksikan kejadian tersebut. Ia segera melaporkan para simpatisan itu kepada pihak kerajaan. Akibatnya, orang-orang yang membantu Uhtred dihukum gantung. Sementara itu, Ingilmunder berangkat menuju Bebbanburg. Tujuannya adalah mengambil alih wilayah tersebut dan menangkap Ratu Eadgifu beserta Edmund yang masih berada di sana. Namun Uhtred yang telah mencurigai gerak-gerik Ingilmunder lebih dulu tiba di Bebbanburg. Tanpa membuang waktu, ia segera menangkap penasihat tersebut.
Di sebuah pulau di utara Britania, 3 orang raja berkumpul bersama Raja Viking Anlaf. Mereka mendiskusikan keadaan yang semakin memburuk akibat kebijakan Athelstan. Mulai dari penghancuran tempat-tempat ibadah pagan hingga kewajiban membayar upeti, semuanya membuat para raja merasa terancam. Mereka khawatir Athelstan akan memaksa seluruh kerajaan tunduk di bawah kekuasaannya. Karena itulah mereka mulai mempertimbangkan untuk membentuk koalisi. Sementara itu, ketika mengetahui Ingilmunder ditangkap, Athelstan langsung bergerak. Ia memerintahkan pasukannya menjebak Uhtred dan menguasai Bebbanburg. Tujuannya adalah membebaskan Ingilmunder sekaligus menangkap Eadgifu. Do you think they hope to keep Halfling lured here? You think? Pada akhirnya, Uhtred berhasil ditangkap dan dibawa menghadap Athelstan. Sang raja menghunuskan pedangnya dan hampir menjatuhkan hukuman mati kepada mantan mentornya tersebut. Everything from him. Namun, pada detik-detik terakhir, Athelstan tidak sanggup melakukannya. Sebagai gantinya, ia diasingkan. Ia diusir dari seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaan Athelstan dan tidak diperbolehkan membawa apapun. Bahkan, siapa saja yang berani menolong Uhtred akan dianggap sebagai penjahat oleh kerajaan. Sementara itu, Athelstan terus melanjutkan kampanyenya. Ia menyerang wilayah Skotlandia dan semakin agresif dalam memberantas penganut paganisme. Di sisi lain, Uhtred harus menjalani hidup sebagai pengembara. Tanpa harta, tanpa pasukan, bahkan tanpa mantel tebalnya, ia berjuang melawan cuaca dingin yang sangat ekstrim. Suatu hari, sekelompok Viking menemukannya. Mereka membawa Uhtred ke Kepulauan Shetland yang berada di utara Britania. Di sanalah ia bertemu dengan sejumlah raja Britania, termasuk Anlaf. Mereka menjelaskan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata Ingilmunder selama ini adalah agen rahasia Viking. Ia sengaja ditempatkan di dekat Athelstan untuk memengaruhi keputusan sang raja dan memicu konflik di seluruh Britania. Mendengar hal itu, Uhtred akhirnya memahami mengapa Athelstan berubah begitu drastis. Para raja yang berkumpul di Shetland kemudian mengajukan sebuah usulan. Mereka ingin membentuk persekutuan untuk melawan Athelstan. Jika Uhtred ikut bergabung sebagai pemimpin Northumbria, maka akan ada 7 raja yang bersatu menghadapi satu raja, yaitu Athelstan. Walaupun setuju bergabung, Uhtred tetap memiliki tujuan yang berbeda. Ia tidak ingin menghancurkan Athelstan. Sebaliknya, ia berharap masih bisa menyadarkan mantan muridnya tersebut dan menghentikan peperangan yang semakin meluas. Sementara itu, Anlaf memiliki rencana lain yang jauh lebih licik. Sebenarnya, seluruh kekacauan di Britania telah ia rancang sejak awal. Ia memperkirakan bahwa cepat atau lambat para raja akan bersatu melawan Athelstan. Ketika perang besar terjadi, pasukan Viking akan menyusup di tengah kekacauan dan membunuh seluruh penguasa Britania. Jika rencananya berhasil, maka seluruh wilayah akan jatuh ke tangan Viking. Setelah pertemuannya dengan para raja di Kepulauan Shetland, Uhtred memutuskan kembali ke Winchester. Ia ingin menemui Athelstan untuk terakhir kalinya dan menjelaskan kebenaran yang selama ini tidak diketahui sang raja. Ia mengungkapkan bahwa Ingilmunder adalah kaki tangan Viking yang selama ini sengaja memprovokasi Athelstan. Menurut Uhtred, semua konflik yang terjadi merupakan bagian dari rencana besar Anlaf untuk memecah belah kerajaan-kerajaan Britania. Ingilmunder sengaja membuat Athelstan bertindak keras agar para raja lain bersatu dan akhirnya terjebak dalam perang besar. Namun, meskipun mendengar penjelasan tersebut, Athelstan sama sekali tidak percaya. Ia menganggap Uhtred hanya sedang berusaha memengaruhi pikirannya. It's like gods! Take him! Karena itu, Athelstan memerintahkan para penjaga untuk mengusir Uhtred dari istana. Setelah meninggalkan Winchester, Uhtred bertemu kembali dengan 2 sahabat setianya, Finan dan Sigtrich. Mereka mengatakan bahwa seorang wanita dari lingkungan kerajaan telah mengirim pesan dan meminta dijemput. Hal itu terasa aneh karena Uhtred sama sekali tidak pernah mengirimkan permintaan tersebut. Finan, I sent no word. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, mereka bertiga segera bergegas menuju Bebbanburg. Sesampainya di sana, mereka sangat terkejut. Kota yang biasanya ramai kini terlihat seperti kota mati. Tidak ada aktivitas penduduk sama sekali. Satu-satunya orang yang berhasil ditemukan dalam keadaan hidup adalah Ratu Eadgifu.
Ternyata seluruh penduduk Bebbanburg telah disekap di dalam sebuah gua. Pintu masuk gua ditutup menggunakan batu besar sehingga mereka tidak dapat keluar. Kesedihan yang dirasakan Finan begitu mendalam. Ia tidak mampu menerima kenyataan bahwa wanita yang dicintainya telah pergi untuk selamanya. Saat itulah Uhtred teringat pada ramalan yang pernah disampaikan Ingrid. Menurut ramalan tersebut, satu wanita yang dicintai harus mati agar takdir penyatuan Inggris dapat terwujud. 7 kings must die, Lord. And the woman you love. Meski demikian, ia tidak membiarkan dirinya larut dalam penyesalan. Ia masih memiliki tugas penting yang harus diselesaikan. Uhtred bertekad menyelamatkan putranya, Osbert, serta Edmund, putra Raja Edward. Sebagai komandan di kota tersebut, Ingilmunder mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia mengumpulkan para prajurit Wessex dan mengajak mereka berkhianat terhadap Athelstan. Di tengah kekacauan tersebut, Osbert dan Edmund berhasil bersembunyi agar tidak tertangkap. Tak lama kemudian, Anlaf dan pasukan gabungan para Raja Britania mulai bergerak menuju Tettenhall. Mereka berniat menghancurkan pasukan Athelstan sebelum melanjutkan serangan ke Winchester. Beberapa waktu setelahnya, Uhtred dan kelompoknya akhirnya tiba di Tettenhall. Namun, mereka kembali dibuat terkejut oleh pemandangan yang ada di depan mata. Kota tersebut telah porak-poranda akibat serangan Anlaf. Bangunan-bangunan hancur dan banyak prajurit bergelimpangan di medan pertempuran. Di tengah kehancuran itu, mereka menemukan Athelstan. Untuk pertama kalinya, sang raja benar-benar menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya. Ia mengetahui bahwa Ingilmunder memang seorang agen Viking yang selama ini memanipulasinya. Syukurlah, Edmund dan Osbert berhasil selamat karena bersembunyi sebelum kota diserang. Meskipun demikian, Athelstan merasa sangat bersalah atas semua penderitaan yang telah terjadi. Karena itu, ia memerintahkan Uhtred, Osbert, Edmund, dan seluruh orang yang masih dekat dengannya untuk tidak ikut campur dalam perang berikutnya. Menurut Athelstan, semua kesalahan ini adalah tanggung jawabnya sendiri. Ia siap menghadapi akibatnya, bahkan jika harus kehilangan nyawanya. Sementara itu, Anlaf dan pasukan gabungan 5 Raja Britania telah berkumpul di Brunanburh. Mereka bersiap melancarkan serangan besar untuk menghancurkan Athelstan dan mengakhiri kekuasaannya. Uhtred tidak berniat membiarkan Athelstan menghadapi semuanya seorang diri. Meskipun telah diperintahkan untuk menjauh dari konflik, Uhtred tidak bisa tinggal diam. Ia segera mengumpulkan kembali para prajurit Northumbria yang masih setia kepadanya. Baginya, perang ini bukan lagi sekadar pertarungan memperebutkan kekuasaan, melainkan perjuangan untuk menentukan masa depan seluruh Britania. Di perkemahan yang didirikan bersama pasukannya, Uhtred sempat melihat pedangnya yang dahulu dicuri saat pertempuran di Mercia. Pedang itu kini berada di tangan seorang prajurit lain. I'll exchange it for this one. Tanpa ragu, Uhtred menukarkan pedang barunya dengan pedang lama tersebut. Setelah semua persiapan selesai, Uhtred berdiri di hadapan para prajuritnya. Ia memberikan semangat dan mengingatkan mereka tentang apa yang sedang mereka perjuangkan. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan musuh, Uhtred meminta seluruh pasukannya untuk tetap teguh dan tidak kehilangan keberanian. Tak lama kemudian, pasukan Northumbria bergerak menuju medan perang. Mereka bergabung dengan pasukan Athelstan yang juga telah bersiap menghadapi pertempuran besar. Di sisi lain, Anlaf akhirnya tiba bersama pasukan gabungan 5 Raja Britania. Jumlah mereka jauh lebih besar dibandingkan pasukan yang dipimpin Uhtred dan Athelstan. Melihat banyaknya pasukan musuh, suasana di medan perang menjadi sangat mencekam. Beberapa prajurit Athelstan bahkan terlihat gemetar ketakutan. Ada yang muntah, ada pula yang hampir tidak mampu berdiri karena menyadari betapa kecil peluang mereka untuk menang. Namun, Uhtred terus berjalan di sepanjang barisan pasukan. Ia menyemangati mereka satu persatu dan meminta mereka untuk tidak menyerah sebelum bertarung. Are we ready, Earthlings? Dalam catatan sejarah, perang ini dikenal sebagai salah satu pertempuran paling penting yang menentukan penyatuan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Britania. Shield! Back! Stand back! Pasukan Uhtred dan Athelstan perlahan-lahan mundur selangkah demi selangkah.
Banyak prajurit musuh mengira mereka mulai kehilangan keberanian. Padahal, gerakan mundur tersebut merupakan bagian dari strategi yang telah disusun sebelumnya. Pasukan Anlaf terlihat lebih unggul karena jumlah mereka jauh lebih banyak. Melihat kondisi tersebut, Anlaf memerintahkan pasukannya menggunakan strategi serangan berbentuk kepala babi atau boar formation. Formasi itu dirancang untuk memecah pertahanan lawan dan langsung menghantam bagian tengah pasukan musuh. Pada saat yang tepat, Edmund melepaskan panah api ke langit sebagai sinyal. Tak lama kemudian, pasukan berkuda yang dipimpin Osbert muncul dari dalam hutan. Mereka menyerang bagian belakang pasukan musuh dengan kecepatan penuh. Serangan mendadak tersebut benar-benar mengacaukan formasi pasukan Anlaf. Prajurit-prajurit musuh yang sebelumnya unggul jumlah mulai kehilangan kendali. Barisan mereka pecah dan tidak lagi mampu bergerak secara teratur. Di tengah kekacauan perang, Athelstan akhirnya berhadapan langsung dengan Ingilmundur. Sementara itu, di bagian lain medan perang, Uhtred terus bertarung tanpa henti. Setelah menerima banyak sabetan dan pukulan, Uhtred akhirnya tumbang di medan perang. Meski demikian, pertempuran terus berlangsung hingga akhirnya kemenangan mulai berpihak kepada pasukan Athelstan. 5 raja Britania yang sebelumnya bersekutu dengan Anlaf memilih melarikan diri dari medan perang. Mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melanjutkan pertarungan. Ironisnya, seluruh putra dan penerus mereka telah tewas selama peperangan berlangsung. Artinya, tidak ada lagi pewaris yang dapat melanjutkan kerajaan masing-masing. Anlaf sempat memohon kepada para raja tersebut agar kembali bertempur dan menghabisi sisa pasukan musuh. Namun, mereka terlalu takut untuk mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Akhirnya, persekutuan besar yang dibangun Anlaf runtuh begitu saja. Sementara itu, Finan dan Sihtric sangat terpukul melihat kondisi Uhtred yang tidak sadarkan diri. Mereka tidak mengetahui apakah sahabat mereka masih bisa bertahan hidup atau tidak. Di sisi lain, Athelstan akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Ingilmundur. Pengkhianat yang selama ini menjadi penyebab kekacauan di Britania, itu akhirnya menerima balasan atas semua perbuatannya. Setelah perang berakhir, Uhtred segera dibawa kembali ke Bebbanburg untuk mendapatkan perawatan. Semua orang berharap ia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah dibawa kembali ke Bebbanburg dan mendapatkan perawatan, kondisi Uhtred perlahan mulai membaik. Namun, di balik rasa syukur tersebut, masih ada satu pertanyaan yang mengganjal di benak mereka semua. Mereka teringat pada ramalan Ingrid yang pernah mengatakan bahwa 7 raja dan 1 wanita yang dicintai harus mati agar seluruh kerajaan di Britania dapat bersatu. Menurut Finan, ramalan itu terasa belum sepenuhnya terpenuhi. Memang benar Ingrid telah meninggal dunia, tetapi jumlah raja yang tewas belum mencapai 7 orang. Mendengar hal tersebut, Uhtred mencoba menjelaskan menurut pemahamannya sendiri. Ia mengatakan bahwa 5 putra mahkota yang gugur dalam pertempuran Brunanburh dapat dihitung sebagai 5 calon raja. Kemudian Raja Edward yang telah meninggal sebelumnya menjadi raja ke-6, sedangkan dirinya sendiri bisa dianggap sebagai raja ke-7 karena selama bertahun-tahun memimpin Northumbria dan menjadi penguasa wilayah tersebut. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Mereka memahami bahwa Uhtred mulai menyadari ajalnya mungkin sudah tidak lama lagi. Meski begitu, tidak seorang pun ingin kehilangan dirinya. Sementara itu, Athelstan yang kini telah memahami semua pengorbanan Uhtred merasa sangat berutang budi kepadanya. Pada akhirnya, Uhtred mengambil keputusan yang selama bertahun-tahun selalu ia hindari. Ia menyerahkan Northumbria kepada Athelstan. Dengan keputusan itu, tidak ada lagi kerajaan besar yang berdiri di luar kekuasaan sang raja. Meski demikian, Uhtred memberikan satu pesan penting kepada Athelstan. Ia meminta agar sang raja tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi. Menurutnya,
Inggris yang baru terbentuk harus dijaga dengan kebijaksanaan, bukan dengan ketakutan atau kekerasan. Uhtred juga berpesan agar Athelstan tidak memiliki keturunan. Dengan begitu, setelah dirinya wafat, takhta dapat diteruskan oleh Edmund sehingga kestabilan kerajaan tetap terjaga. Suatu ketika, Uhtred menoleh ke belakang. Di saat itulah ia mendapatkan sebuah penglihatan. Ia melihat sebuah aula besar yang dipenuhi oleh para sahabat dan rekan seperjuangannya yang telah lebih dahulu meninggal dunia. Pada saat yang sama, Uhtred juga masih dapat melihat dunia tempat sahabat-sahabatnya berada. Ia berada di antara dua alam, antara kehidupan dan kematian. Film pun berakhir. Sampai jumpa di next video.